Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Siskarinanda Sitorus. Ibu akan membahas tentang pembelajaran kita sistem gerak pada hewan dan juga pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Kita ketahui bahwa salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak hewan dan tumbuhan. Hewan bergerak bisa dengan berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Nah, kamu lihat video ini. Amati gambar dari itu apa? Gajah kan? Nah, gajah bergerak dengan berjalan. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar itu? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Kalau gajah, dia bergerak di darat. Iya, benar, di darat. Hewan ada yang bergerak di dalam air, ada yang di udara, di darat. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan, dia bisa bergerak, tapi dia tidak bisa berpindah tempat. Kalau hewan dia masih bisa berpindah tempat, tapi kalau tumbuhan dia bisa bergerak tapi tidak bisa berpindah tempat. Jadi kamu bisa membedakan keduanya ya. Sistem gerak pada hewan air. Contohnya ada ikan, lumba-lumba. Lihat pada gambar. Ikan bergerak dengan sirip dan ekornya. Kalau lumba-lumba dengan kakinya dan juga ekornya. Nah, anak-anak, kita ketahui air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan akan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Tapi dengan tubuh hewan yang kecil yang lingkungannya di air, dia memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungan tadi. Nah, hal itu yang mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air. Akan lebih sedikit dikeluarkan karena adanya gaya angkat oleh air. Yang kedua, gerak di udara. Nah, hewan yang bergerak di udara, kita lihat contohnya ada kupu-kupu dan burung dan banyak macamnya, capung juga. Kalau di udara, biasanya hewannya itu memiliki sebuah sayap. Sayap seperti sayap pesawat gitu. Nah, bagaimana burung tadi itu bisa terbang dengan stabil di udara? Iya, karena adanya gravitasi bumi. Nah, hewan-hewan yang memiliki gaya angkat yang lebih besar yang bisa mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan yang memiliki massa jenis yang mendekat. Makanya dari itu, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap gitu. Yang ketiga, hewan gerak di darat. Nah, contohnya kayak ini, kuda yang sedang berjalan. Cheetah yang sedang berlari. Biasanya hewan-hewan yang seperti ini dia memiliki otot dan tulang yang kuat gitu. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar.
Jadi akibatnya dia bisa bergerak. Kakinya juga biasanya bentuknya ramping, sehingga bisa mampu menyimpan elastisitas yang tinggi gitu. Nah, biasanya gaya gesek udaranya itu juga lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah. Contohnya pada kijang yang berlari dengan kecepatan tinggi daripada kuda. Nah, anak-anak sekalian bisa mempelajarinya, mencari referensi lain di rumah. Nah, lihat, ini tumbuhan apa? Putri malu. Nah, ibu menyuruh kalian ada tugas di rumah. Jadi, tugasnya itu pertama, kamu sentuh menggunakan ujung jari tangan pada bagian bawah permukaan daun, pada tangkai dan pada tangkai daun di putri malu tadi gitu. Terus kamu hitung kecepatan respon tumbuhan tadi terhadap rangsangan menggunakan stopwatch. Stopwatch di handphone kan ada stopwatch, kamu gunakan aja. Berapa kecepatannya? Terus menggunakan hawa dingin di permukaan daun dengan meletakkan sebungkus es batu. Jadi es batu itu kamu bungkus dengan plastik. Kamu buat ke permukaan daun bagian bawahnya. Terus hitung kecepatan respon tumbuhan terhadap rangsangan menggunakan stopwatch. Yang ketiga, hawa panas di bawah permukaan daun. Jadi kamu nyalakan korek api atau lilin di bawah permukaan daun. Hitung juga kecepatan respon tumbuhan terhadap rangsangan. Yang terakhir, kamu amati gerak daun dan batang putri malu. Kamu amati bagaimana pergerakannya, mana yang lebih cepat bergerak, daun atau batang. Nah, ini yang harus kamu kerjakan. Bagaimana respon daun ketika diberi rangsang sentuhan? Terus bagaimana, ini salah ketik, bagaimana batang putri malu ketika, daun putri malu ketika diberi rangsang panas. Tadi kan sentuhan terus panas, terus rangsangan dingin, terus cari yang mana yang lebih sensitif dari tumbuhan tadi, apakah batang atau apakah daun. Terus kecepatan respon dari tanggapan putri malu akan berbeda diberi rangsangan yang berbeda. Jadi kamu jawab apa kesimpulannya. Nah, itu tadi ya yang ibu bilang. Jadi kamu praktekkan di rumah. Tadi itu kan ibu menjelaskan, tadi itu kan tugas dari gerak pada tumbuhan. Jadi ibu akan jelaskan sedikit. Gerak pada tumbuhan ada 3. Yang pertama endonom, yang kedua higroskopis, yang ketiga esionom. Endonom itu dia geraknya terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya pada daun Hydrilla verticillata. Nah, jadi Hydrilla ini kita bisa lihat di penampang mikroskop. Jadi nanti di dalamnya itu ada sitoplasma yang berjalan-jalan. Yang di ujungnya ada sekat-sekat seperti tembok. Jadi nanti kita lihat hidrillanya itu sitoplasmanya jalan-jalan gitu, bergerak. Jadi disitulah yang disebutkan rangsangan yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan. Terus yang kedua higroskopis, gerakan dari seluruh tubuh. Contohnya pada kacang kedelai. Nah, pada kacang kedelai kita lihat seperti ini. Kalau misalnya ada kacang kedelai kan, kacang kedelai itu kalau misalnya udah kering, dia akan terjadi pergerakan membuka gitu, polongannya itu bakalan membuka kulitnya. Itulah yang disebut dengan gerakan taksis. Yang ketiga esionom, gerakan tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Jadi karena adanya pengaruh dari lingkungan.
Jadi eksionom ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama tropisme, kedua nasti, yang ketiga taksis. Nah, kita bahas sedikit. Gerak eksionom tadi kan Ibu bilang terbagi 3 berdasarkan respon geraknya. Pertama, gerak tropisme. Jadi gerak tropisme ini dia terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama fototropisme, kamu lihat, dan lain-lain. Yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis contohnya gerak kemotaksis, dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Terus gerak nasti. Gerak nasti terbagi menjadi 4, seismonasti, nestinasti, fotonasti, dan termonasti. Nah, contoh gerak endonom. Tadi udah Ibu bilang kan gerakan pada hidrilla verticillata. Jadi nanti di sini di hidrilla verticillata ini tadi kan sitoplasmanya itu ada butiran berwarna hijau. Jadi itu disebut dengan kloroplas. Jadi kloroplas tadi itu dia bergerak berkeliling, jadi bergerak rotasi. Nah, yang kedua gerak higroskopis. Ini udah Ibu sebutkan tadi kan, polong-polongan yang dapat membuka dia. Jadi kalau misalnya udah tua, perubahan kadar air di dalam selnya itu tadi tidak merata. Jadi dari situ membuat polong tadi menjadi terbuka. Gitu. Gerak eksionom. Nah, gerak eksionom ini dia kan disebabkan adanya rangsangan dari luar tumbuhan atau lingkungan sekitar. Tadi udah Ibu jelaskan. Jadi tadi terbagi menjadi tropisme sama gerak taksis dan gerak nasti. Ya, nasti. Jadi gerak tropisme ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama protopisme. Jadi protopisme ini gerakan akibat adanya rangsangan dari cahaya. Jadi tanaman ini dia bisa tumbuh menuju ujung tanaman ini dia menuju arah datangnya cahaya gitu. Terus yang kedua geotropisme, dia adanya gravitasi bumi. Contohnya pada pertumbuhan akar jagung. Nah, akar jagung tadi akan menuju arah bawah gitu, menuju ke pusat bumi. Sedangkan pada batangnya tadi dia akan menuju ke atas, menjauhi pusat bumi. Nah, kalau dia menuju pusat bumi itu disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan gerak batang tadi dia akan menjauhi pusat bumi, jadi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga ada hidrotropisme, pertumbuhan akar menuju sumber air. Jadi di mana ada air kan akar kan ke bawah, jadi air ke bawah, jadi pertumbuhan akarnya tadi bakalan ke bawah gitu. Hidrotropisme. Yang keempat gerak tikmotropisme. Jadi adanya rangsangan sentuhan. Jadi sentuhan ini adanya karena adanya lilitan sulur. Jadi sulur tumbuhan itu melekat pada rambatannya. Bisa dilihat pada gambar. Jadi sulur ada jadi tersentuh dengan sesuatu batang yang lain, jadi dia bakalan melilit gitu. Yang kelima gerak kemotropisme, rangsangan sperma menuju sel telur. Jadi di sini bedanya nanti dengan gerak taksis, kalau yang di sini gerak kemotropismenya itu dia adanya pada serbuk sari menempel di kepala putih gitu. Nah, contoh gerak taksis. Jadi gerak taksis ini terbagi menjadi 2, fototaksis dan kemotaksis. Nah, fototaksis rangsangan klorofil menuju arahnya cahaya yang dilakukan oleh organisme. Kalau yang pada gerak
gerak gerak tropisme tadi kan rangsangan cahayanya itu oleh ini ujung tumbuhan. Sedangkan di gerak taksis dia hanya ada dilakukan oleh organisme gitu. Sama-sama menuju arahnya cahaya, tapi yang ini pada organisme. Terus gerak kemotaksis, rangsangan sperma menuju sel telur. Kalau misalnya pada tropisme tadi, dia di situ kejadiannya bukan pada gimana ya dibilang. Oh, itu tadi kan udah Ibu jelaskan kalau misalnya kemotaksis pada tropisme itu dia sel telur menuju sperma, tapi apa ya, kayak mana bilangnya, putik sari menuju ini kepala putik. Jadi itu dia. Kalau di sini gerakan spermatozoa pada tumbuhan lumut dan paku. Jadi spora tadi yang bakalan dirangsang gitu. Terus gerak nasti. Gerak nasti ada 4. Yang pertama gerak seismonasti. Jadi di sini adanya rangsangan getaran atau sentuhan. Tadi udah dijelaskan pada daun putri malu. Terus gerak niktinasti. Di sini adanya kondisi siang dan malam hari. Contohnya pada tumbuhan bunga merak. Jadi kalau misalnya bunga merak ini, dia kalau malam hari, dia bakalan kayak layu gitu, dia melekat kalau pada malam hari. Dan pada siang hari, dia bakalan kembali seperti semula gitu. Terus yang ketiga, gerak fotonasti. Jadi di sini ada rangsangan cahaya sore hari. Contohnya pada bunga pukul 4. Jadi kalau misalnya sore hari, bunganya ini bakalan membuka gitu, bakalan mekar pada sore hari. Makanya dikatakan bunga pukul 4. Terus gerak termonasti. Termonasti ini merupakan rangsangan berupa suhu. Jadi contohnya pada bunga tulip. Jadi bunga tulip ini mekar pada musim semi. Biasanya bunga tulip itu kan adanya di Eropa. Jadi pada musim semi dia akan dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Jadi di sini yang mempengaruhi suhu yang hangat gitu. Jadi suhu yang hangat ini akan mempengaruhi dari bunga tulip ini untuk mekar gitu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya akan dibahas untuk minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Diharapkan anak-anak bisa belajar di rumah dengan baik. Terima kasih.